Kalau menurut hadis sebenarnya ini menurut hadis itu ya. Jadi kalau menurut hadis tidak ada amalan khusus sebenarnya untuk bulan Rajab itu. Jadi sunnahnya ya sunnah-sunnah seperti biasa yang dilakukan. Cuman ada ulama-ulama yang dia itu punya amalan-amalan sir di mana mereka itu kan berdasarkan tadi. Misalkan kayak orang kalau bulan kalau Rebu Wekasan itu apa ya? Terakhir hari Rabu terakhir bulan itu sir namanya. Jadi ada sirnya para ulama di mana ketika kita itu melakukan suatu ibadah ada keistimewaan khusus. Lah kalau yang seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama tapi nggak kita temukan di dalam hadis, ya maka kalau itu dari ulama boleh dilakukan, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Cuman jadi kalau di dalam hadis itu tadi memang kalau amalan secara khusus itu memang tidak ada. Itu ini. Jadi kalau misalkan tapi kiai saya bilang katanya suruh puasa, nggak apa-apa. Itu memang tidak terlarang kok, itu nggak ada larangan, dan yang namanya puasa tetap sunnah itu. Ini. Ada yang subhanallahil hayyul qayyum 10 hari, hari Jumat 10 hari. Ya itu sir. Iya, itu sirnya ulama itu. Yaitu yang fadilah-fadilah seperti itu ya. Sama seperti kita itu walaupun derajatnya masih tinggi ini ya. Hadis-hadis dhaif misalkan. Hadis dhaif itu untuk amal itu ya, untuk menambah amal itu enggak masalah untuk diamalkan itu. Nah, kalau sir dari ulama selama kita itu tahu itu adalah amalan dari ulama yang istiqomah itu ya. Maka tidak apa-apa diamalkan. Mau kita bikin sendiri juga boleh kok. Nah, saya misalkan ada sirnya misalkan ini. Ada ijazah misalkan dari ulama supaya rezekinya lancar. Maka setiap hari amalkan, perbanyak amal itu ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Misalkan begitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita tiap hari bikin sendiri boleh nggak? Yang penting kan ada dasarnya, memang itu kalimat Allah misalkan. Boleh nggak apa-apa. Saya sukanya ini, saya sukanya baca Bismillah 1000 kali. Boleh, silahkan itu boleh. Jangan terlalu dipersulit gitu ya. Itu. Ini. Itu. Ada lagi? Silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia itu kan untuk beribadah ya. Ya. Nah, ibadah yang baik itu yang bagaimana? Terus yang kedua, kan saya punya anak perempuan. Jadi justru dia yang kerja, saya nggak boleh kerja karena bapak udah tua, nggak usah kerja, saya aja yang kerja. Itu gimana Pak? Yang pertama, ibadah yang baik itu yang bagaimana? Ibadah yang istiqomah. Ini jadi bukan ibadah hari ini kita semangat sholat duha, besoknya hilang, nggak melakukan lagi. Besoknya kita banyak bersedekah, besoknya nggak sedekah lagi. Besoknya kita banyak tahajud, besoknya tidak tahajud lagi. Maka ibadah yang terbaik adalah yang istiqomah. Satu. Yang kedua, terkait dengan nafkah itu ya, atau bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua. Ketika orang tua masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka seorang anak memberikan kepada orang tua itu hukumnya sunnah. Ketika orang tua tersebut sudah lemah, sudah mungkin sakit, atau mungkin sudah tidak bekerja, nganggur dan lain sebagainya, maka seorang anak menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Nah, seperti itu. Silahkan ada lagi tambahan ya, tambahan materi boleh ya. Boleh. Silahkan Ustadz, ini sampaikan Ustadz. Langsung aja.